Rasulullah juga membahas beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran dan disampaikan kepada umat berdasarkan apa yang diberikan penjelasan oleh malaikat Jibril yang disebut dengan hadis. Ini ayat ini maksudnya begini, lalu dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti Al-Quran tidak sempurna sehingga Rasulullah perlu menjelaskan dengan hadis. Bukan Al-Quran tidak sempurna. Kenapa perlu hadis? Karena model kita tak akan paham bahasa Allah tanpa hadis. Hadis itu menjelaskan, menjabarkan secara rinci supaya kita cepat paham. Bukan penyempurna Al-Quran. Ada banyak saya dengar dari beberapa orang, mereka lah yang sok-sok tahu Al-Quran itu tak lengkap katanya. Kenapa kau bilang tak lengkap? Dilengkapi sama hadis. Bukan melengkapi hadis itu, tapi menjabarkan, menjelaskan supaya kita yang bodoh ini paham maksud yang menciptakan kita. Coba kalau nggak dijelaskan oleh Rasul maksud Al-Fatihah sampai akhir, kita nggak paham mungkin. Ini maksudnya apa? Jadi hadis itulah yang menjelaskan ini maksudnya ini maksudnya ini, hingga pada akhirnya para ulama menafsirkan ayat-ayat Allah berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Dan contoh-contoh yang telah dicontohkan pada zaman dulu banyak terjadi pada zaman sekarang. Karena Al-Quran itu untuk semua jenis kehidupan, fleksibel. Jadi makanya Al-Quran itu sempurna. Tidak ada satu hukum pun yang terlewatkan di dalam Al-Quran yang katanya ini hukumnya belum ada dalam Al-Quran. Semua ada. Saking sempurnanya Al-Quran. Hukum mencuri yang kadang-kadang sekarang kita tahu hukum itu salah karena peri kemanusiaan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dilarang beribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena Allah tahu itu merugikan yang lain. Jadi ini hukum ini belum ada dalam Al-Quran, semua ada. Kalaupun tidak ada sama persis, ada kias. Ada yang kasusnya beda, tapi modelnya sama. Jadi hukumnya sama. Seperti itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan.